Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana ya kabarnya pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kegunaan senyawa hidrokarbon dan juga karbon. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon dengan tepat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon dan juga hidrogen. Senyawa hidrokarbon erat kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia. Hal ini berkaitan dengan kegunaan senyawa hidrokarbon untuk memenuhi berbagai keperluan seperti bidang pangan, sandang, papan, seni, dan juga estetika. Secara lebih luas, kegunaan yang akan dibahas hari ini tidak hanya pada kegunaan senyawa hidrokarbon, tetapi juga kegunaan senyawa karbon. Salah satu senyawa hidrokarbon adalah alkana. Kita dapat menambal ban dengan menggunakan alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, campuran lateks, butana, dan propana digunakan untuk menambal ban. Campuran tersebut disimpan dalam wadah tertutup dengan tekanan tertentu. Untuk menambal ban bocor, campuran tersebut dipompakan dalam ban. Dalam ban, campuran tersebut membentuk busa lateks yang akan menutupi lubang ban seiring dengan penambahan volume gas yang dipompakan. Selanjutnya adalah kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon dalam bidang pangan. Pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat diperoleh melalui proses fotosintesis yang melibatkan karbon dioksida dari udara dan air dari tanah. Proses fotosintesis berlangsung di daun pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat dan juga oksigen. Karbohidrat tersebut merupakan senyawa karbon berupa glukosa atau C16H12O6. Unsur-unsur yang terdapat dalam karbohidrat meliputi karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Karbohidrat banyak terdapat dalam makanan pokok seperti beras, jagung, singkong, ubi, talas, dan sagu. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Selain itu, karbohidrat dapat membantu menghemat protein, mengatur metabolisme lemak, serta membantu pengeluaran feses. Yang kedua, ada protein. Protein berasal dari kata protos atau proteos yang artinya pertama dan utama. Di dalam tubuh manusia, protein terdapat di dalam kuku, rambut, kulit, pembuluh darah, saraf, sel darah, otot, hormon, dan enzim. Protein juga terdapat dalam biji-bijian, putih telur, daging, dan ikan. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Ketiga, ada lemak. Lemak merupakan senyawa karbon golongan alifatik. Lemak bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air, karena air bersifat polar. Di dalam tubuh, lemak diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, bahan baku hormon, sebagai alat angkut vitamin yang larut dalam lemak, sebagai bahan pelindung tubuh dari perubahan cuaca, dan sebagai pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk membantu absorpsi vitamin yang larut dalam lemak dan sebagai sumber asam-asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, asam lemak esensial harus disuplai dari makanan esensial. Asam lemak banyak terdapat di dalam minyak goreng, kacang tanah, kedelai, mentega, margarin, jagung, daging, dan telur. Ada kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon dalam bidang sandang dan papan. Dalam bidang sandang,
Senyawa karbon banyak dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Pakaian dibuat dari bahan tekstil. Tekstil merupakan bahan yang dibuat dari serat atau benang pintal atau serat yang telah dipintal. Serat yang digunakan untuk membuat tekstil dapat berupa serat alam maupun serat buatan manusia. Serat alam dapat berupa serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan meliputi linen, kapas, jute, kapuk, dan kenaf. Serat hewan dapat berupa wol yang biasanya berasal dari biri-biri. Wol juga dapat berasal dari kambing dan unta. Selain serat alam, bahan alam yang digunakan untuk membuat tekstil yaitu sutra. Sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Serat alam dan sutra tersusun oleh senyawa karbon. Yang kedua ada bidang papan. Yang pertama di sana ada kayu. Kayu mengandung senyawa karbon berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O terkandung dalam senyawa tersebut. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan, misalnya atap, dinding, pintu, jendela, dan lantai. Yang kedua ada plastik. Molekul-molekul etana dapat bergabung membentuk polietena, yaitu suatu polimer yang digunakan untuk membuat peralatan plastik. Yang ketiga ada karet alam dan getah perca. Alkena alami yang banyak dimanfaatkan yaitu karet dan getah perca. Karet dicampur dengan belerang digunakan untuk membuat ban, sedangkan getah perca untuk bahan insulasi. Karet alam dan getah perca merupakan polimer dari 2-metil 1,3 butadiena atau isoprena. Kegunaan yang ketiga adalah dalam bidang seni dan juga estetik. Peranan hidrokarbon dalam bidang seni terutama pada pembuatan tinta, cat minyak, dan juga pelarut. Thinner yang digunakan untuk mengencerkan cat juga berbahan dasar senyawa hidrokarbon. Estetika hampir sama dengan seni, namun estetika juga berkaitan dengan kosmetika. Senyawa hidrokarbon yang biasa digunakan untuk pembuatan kosmetika yaitu lilin. Lilin digunakan untuk membuat lipstik, waxing atau pencabut bulu, semir sepatu, dan pencampur berbagai bahan kosmetika di bidang farmasi. Lilin yang digunakan harus memenuhi kualitas yang berhubungan dengan titik leleh, warna, dan kandungan minyaknya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon ternyata sangat banyak dan membantu mempermudah kelangsungan hidup manusia. Di antaranya ada dalam bidang pangan yang terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, sandang, papan, seni, dan juga estetika. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dengan keberadaan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih mendalami tentang pembelajaran hari ini, maka Ibu akan memberikan soal evaluasi berupa pilihan ganda yang berbentuk Google Form. Silahkan dikerjakan dan dikumpul. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah menonton video ini. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.